Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tingkat kesadaran pada pasien. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran adalah kondisi terjaga atau mampu memahami apa yang sedang terjadi pada diri sendiri, lingkungan, dan keberadaan dirinya di lingkungan. Semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau kelompok orang. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Dan Glasgow Coma Scale atau yang disebut GCS adalah metode kuantitatif yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang, meliputi aspek membuka mata, respon verbal atau dari suara, dan respon motorik atau gerakan dengan skor minimal 3 dan maksimal 15. Penurunan kesadaran bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Tingkat penurunan kesadaran berbeda dengan pingsan. Pada kondisi pasien yang pingsan, bisa sadar penuh setelahnya, sedangkan pasien dengan penurunan kesadaran bisa menetap dalam waktu yang lama. Nah, tingkat kesadaran itu dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama itu ada kompos mentis dengan poin 14-15, yaitu kesadaran yang normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab sebuah pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Yang kedua ada apatis dengan poin 12-13, yaitu kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikap pasien acuh tak acuh, dan kontak mata yang kurang fokus. Yang ketiga ada delirium dengan poin 10-11, yaitu penurunan kesadaran pasien menjadi gelisah, disorientasi tentang orang, tempat, dan waktu, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berhayal, terjadi kekacauan motorik, dan gangguan siklus istirahat tidur. Yang keempat, itu ada somnolen dengan poin 7-9, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang atau mudah dibangunkan, tetapi akan cepat tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal. Pasien dengan kondisi ini lebih banyak tertidur dan reaksi psikologisnya melambat. Yang kelima, ada sopor dengan poin 5-6, yaitu keadaan mengantuk yang dalam seperti tertidur lelap. Pasien masih bisa bangun bila diberikan respon nyeri yang kuat, namun tidak memberikan respon verbal yang baik atau lemah. Pasien dengan kondisi ini memiliki respon pupil dan refleks kornea dengan baik, tetapi sulit mengontrol proses BAB dan BAK-nya. Yang keenam, ada semikoma dengan poin 4, yaitu terjadi ketika seseorang tidak bisa memberi respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Namun, refleks pada kornea dan pupil masih baik. Yang ketujuh, ada koma dengan poin paling rendah yaitu 3, yaitu kondisi ketika pasien tidak bisa dibangunkan, penurunan kesadaran yang dalam, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, atau tidak ada respon kornea maupun refleks muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Nah, untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang, dapat dilakukannya penilaian GCS. Penilaian GCS ini terdapat 3 indikator, yaitu penilaian GCS yang pertama, itu ada pemeriksaan mata. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan mata
terdiri dari 4 poin, yaitu yang keempat itu ada spontan atau membuka mata dengan sendirinya tanpa adanya rangsangan. Yang ketiga itu ada membuka mata setelah mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata. Yang kedua itu ada membuka mata jika ada rangsangan nyeri saja. Yang kesatu itu tidak ada respon meskipun sudah diberikan rangsangan. Penilaian GCS yang kedua itu ada penilaian pada verbal atau respon terhadap suara. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan suara terdiri dari 5 poin, yaitu yang kelima itu ada pasien dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan benar, orientasinya baik, dan bicaranya juga jelas. Yang keempat, pasien dapat menjawab pertanyaan tetapi seperti kebingungan dan percakapannya tidak lancar. Yang ketiga, itu ada pasien dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Yang kedua, itu ada suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, suara tidak jelas, atau mengerang, atau dia hanya bergumam saja. Yang pertama, itu tidak ada respon ketika dipanggil atau diberikan rangsangan apapun. Nah, selanjutnya ada penilaian GCS yang ketiga, yaitu ada penilaian motorik atau penilaian pada gerakan. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan gerakan terdiri dari 6 poin, yaitu yang keenam itu ada mengikuti perintah untuk menggerakkan anggota tubuh. Yang kelima itu ada melokalisir rangsangan nyeri atau tahu di mana tempat nyeri yang dia rasain. Yang keempat itu ada menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang tekanan nyeri. Yang ketiga itu ada menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri. Yang kedua itu ada hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri. Yang pertama, itu tidak ada respon apapun meskipun sudah diberikan rangsangan nyeri. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh video bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan GCS pada pasien. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum Ibu. Bu, Ibu namanya siapa? Namanya Liliana Putri. Tanggal lahirnya kapan Ibu? Tanggal 23 April 2008. 27 April ya. Ibu udah makan? Udah, Ibu sekarang keluhannya apa? cuma pusing doang sedikit. Pusing lagi sedikit. Tadi udah minum obat tadi? Udah, Oh iya. Coba Ibu angkat tangan kanannya Bu, yang tinggi ya. Oke. Yang kirinya Bu coba diangkat. Coba yang kaki kanannya coba diangkat Bu, yang tinggi. Oke. Yang kiri juga diangkat. Jadi dari video tersebut dinyatakan bahwa pasien tersebut dengan tingkat kesadarannya kompos mentis karena respon matanya dia itu nilainya 3, yaitu membuka mata setelah mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata. Nah, terus yang respon suaranya itu dia nilainya 5. Nilainya 5. Pasien dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan benar dan bicaranya jelas. Tadi soalnya ditanya-tanyain dia bisa ngejawabnya dengan benar gitu. Terus respon gerakannya dia nilainya 6.
mengikuti perintah untuk menggerakkan anggota tubuh, yaitu itu dengan dia bisa mengikuti untuk mengangkat tangan kanan tangan kiri dan kaki kanan kaki kiri. Jadi jika dijumlahin semuanya jadi 14 poin, karena 3 tambah 5 itu 8 dan 8 tambah 6 itu 14. Nah, 14 ini nilai dari Kompos Mentis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.